Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin mukarramun yang sama-sama kita muliakan, ayah kita Bapak Ustadz Ahmad Yani beserta keluarga besarnya, pengurus BKM Masjidatul Ma'wa, Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sehat semua ya? Alhamdulillah pada subuh ini Allah bahagiakan kembali setelah kita tawakuf ya. Kemarin Ramadan dan Idul Fitri. Hari ini kita mulai kembali zikir akbar setiap Ahad yang pertama. Semoga Allah selalu mengistiqomahkan kita untuk hadir di Masjidatul Ma'wa melaksanakan ibadah yang terbaik, salat di awal waktu berjamaah di masjid. Dengan kita melaksanakan ibadah terbaik, kita bermohon semoga Allah karuniakan kepada kita rezeki yang terbaik, amin. Rumah tangga yang terbaik, amin. Anak cucu keturunan yang terbaik, amin. Kehidupan yang terbaik, amin. Wafat yang terbaik, amin. Masuk surga dalam surga yang terbaik, amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya. Tadi telah disampaikan tentang berkah. Apa itu berkah? Pengen bu rumah berkah? Pengen. Berkah itu artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya ketaatan, bertambahnya keikhlasan, bertambahnya rezeki, bertambahnya ketenangan, bertambahnya keselamatan, bertambahnya keturunan, bertambahnya istri. Itu namanya berkah. Betul ibu ya? Maksudnya bertambah taat, bu. Koma masih bu. Bertambah solehah, bertambah baik. Begitu maksudnya, jangan salah paham. Ya. Nah, bagaimana supaya rumah kita berkah? Pertama bu, supaya rumah kita berkah, kalau masuk rumah ucapkan salam. Ya bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, berkah untuk kalian semua. Jadi setiap masuk rumah ucapin salam, jangan lupa. Kalau ada penghuninya. Kalau kita pulang kampung rumah kosong, ucapinnya beda. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tuh ucapin salam. Kalau rumah kosong ucapin salam, ada yang jawab kabur. Ya, ada siapa yang jawab namanya? Ya bu, jangan lupa bu ya. Ini kadang-kadang lupa masuk rumah nggak ucapin salam, ya kan? Ucapin salam, berkah. Ucapin salam, bukan salam orang agama lain. Ini sekarang nih pejabat-pejabat, ya nyontohin nggak bener. Ya, salam orang Kristen dipakai, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Katolik, salam Yahudi, salam Nasrani,
om apa Buddha Hindu tuh kan ya, om tante lah gitu ya. Ah itu nggak diajarkan, nggak boleh bu. Ya salam kita itu udah jelas. Bukan selamat pagi, bukan selamat siang, bukan selamat sore, bukan selamat malam. Kalau selamat pagi, siangnya nggak selamat. Kalau selamat sore, malamnya nggak selamat. Salam kita itu udah komplit, jangan ditambah-tambah lagi. Coba lihat, assalamualaikum, semoga keselamatan, semoga kesejahteraan, semoga kedamaian untuk kalian semua. Warahmatullah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, wabarakatuh, keberkahan, berkah. Itu yang pertama, supaya rumah berkah ucapin salam. Yang kedua, supaya rumah kita berkah, bagaimana caranya? Nawwiru buyutakum bi tilawatil Qur'an was shalah. Terangi rumah kalian dengan Al-Quran dan sholat. Tuh bu, sholat sunnah maksudnya. Jangan sampai rumah kayak kuburan, nggak ada Al-Quran. Ini sekarang rumah-rumah sekarang ini yang ada dangdutan, yang ada musik barat, yang ada karaokean. Gimana mau berkah? Ya bu, bener ya bu ya. Udah berapa juz bu? Pagi ini baca. Alhamdulillah Ustadz udah 3 juz. Alpukat, melon, jus jeruk. Itu mah jus itu mah. Ya, rumah nih terang dengan lampu. Hati terang berkah dengan Al-Quran. Jangan dipajang. Nih kadang Quran dibacanya mau ada yang meninggal doang. Ya bu, lebih baik sih daripada nggak sama sekali. Tapi yuk rumah kita terangi dengan Al-Quran. Terangi dengan ayat-ayat Allah, maka berkah rumah itu tuh. Lalu dengan apa lagi? Dengan sholat sunnah. Banyakin sholat sunnah di rumah. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah, sholat macam-macam sholat sunnah. Banyakin sholat sunnah. Ya bu, insya Allah. Supaya rumah kita berkah. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, supaya kita rumah berkah bu, ya kalau keluar rumah, mau ibu bapak mau kondangan kek, mau ke pasar, mau belanja sayuran kek, mau kemanapun keluar rumah jangan lupa Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Udah baca belum tadi di rumah? Benar. Apa kata Rasulullah? Siapa keluar rumah membaca doa ini tawakal, maka Allah jaga lewat malaikat-malaikatnya. Dijaga oleh Allah bu. Ini sekarang kan banyak musibah, bencana. Ya bu, studi tour, kecelakaan mobil. Kan belum lama kan? Bis di Subang SMK yang ada di Parung Bingung. Salah satu korbannya warga Duren Mekar bu, Parung Kulon. Ada salah seorang korbannya itu. Ya kan? Ya makanya pentingnya baca doa. Apalagi naik mobil, naik motor, naik pesawat, naik helikopter, naik istri. Baca doa. Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwwata illa billah. Itu kalau keluar rumah. Kalau masuk rumah nih ibu nanti pulang. Masuk rumah lagi nih, apa yang kita baca bu? Setelah ucapin salam, baca Al-Ikhlas 3 kali. Berapa? Apal bu? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu. Apa keistimewaannya? Baca Al-Ikhlas 3 kali, hatam Quran 1 kali. Baca Al-Ikhlas 3 kali, Allah jamin rezeki rumah itu, Allah jamin rezeki penghuni rumah itu, dan jiran keluarganya, tetangganya. Jadi tetangga kanan kiri depan belakang dapat juga keberkahan dari apa yang kita baca. Ibu pengen rezeki lancar, pengen punya utang lunas, benar? Baca masuk rumah apa bu? Al-Ikhlas 3 kali. Jangan lupa ya. Amalin. Pulang dari rumah, ucapin salam,
belum pintu dibuka, baca Al-Ikhlas dulu 3 kali. Paling cuma berapa menit ya? Nggak sampai 1 jam kan Bu? Ya enggak lah. Al-Ikhlas 3 tuh. Lalu apalagi supaya rumah kita berkah Bu? Supaya rumah kita berkah, banyak tamu datang ke rumah kita. Semakin banyak tamu datang ke rumah kita, semakin berkah. Tamu datang bawa rezeki, tamu pulang bawa dosa kita. Tuh. Makanya ada ulama, kalau 3 hari nggak ada tamu datang, dia undang tetangga datang ke rumahnya. Supaya apa? Supaya banyak rezeki, supaya Allah angkat dosa-dosa kita. Tuh. Ya Bu ya? Ya kan? Karena tamu itu adalah ladang kita untuk mendapatkan rezeki, ladang kita untuk diampuni dosa-dosa kita. Makanya kalau ada tamu, siapapun yang datang, hormati, muliain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah pada hari akhir, muliakan tamu. Tamu datang, muliakan, maka dapat berkah rumah itu. Minimal kasih air. Kita tanya, Pak, Bu, mau air yang dingin, mau yang panas, mau yang susu, kopi, mau apa gitu. Siapin semuanya. Kalau mau semua, siapin semua muanya. Ada kopi, ada teh, ada susu, ada. Nah kira-kira kalau Ustadz datang ke rumah Ibu dikasih apa Bu? Nah, alhamdulillah ada potongan-potongan kayu balok. Ya Bu ya. Jadi walaupun misalnya maaf tukang ngamen, ya Bu, apalagi nih pengemis, orang minta-minta, itu tamu, kasih Bu. Kalau nggak kasih, apa kata Allah? Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin bau haja. Ucapan baik itu lebih baik daripada kita sedekah diiringi dengan sedekah tapi ngomel-ngomel. Lu mulu ngamen lu, dikasih tapi sambil ngomel, nggak boleh Bu. Lebih baik kita senyum. Karena senyum itu sedekah. Jadi kalau ada tukang ngamen datang, senyum aja Bu. Insya Allah tukang ngamen ngomong, gua nggak perlu senyum lu. Bercanda ya Bu ya. Tuh, tamu hormati, muliakan, maka rumah itu akan berkah. Insya Allah. Nah, apalagi rumah berkah, semua yang kotor-kotor sebelum tidur bersihin. Ibu, Bu, punya piring kotor, panci kotor, apa lagi? Piring kotor, gelas kotor, bersihin, cuci sebelum tidur. Ya, istri kotor, suami kotor, anak kotor, bersihin sebelum tidur. Ini kadang-kadang maaf, saking al-malasun, saking males-malesnya, itu rumah, ya Allah, ya Rabbana, panci, piring, gelas berantakan, belum dicuci, tidur enak aja tuh. Maaf, celana dalam, BH ada di ruangan dalam, apa ruangan tamu. Gimana mau berkah rumah itu Bu? Kalau ada sampahnya nih, sampah itu Bu, usahakan taruh di luar, bersihin, rapihin, jangan sampai di dalam rumah ada sampah, ada kotoran, itu ada makhluk lain, jin. Tuh. Rumah nggak berkah. Maaf nih tahabus binikmah Bu. Setelah saya dapat amalan ini Bu, setiap saya pulang dakwah, walaupun pulang jam 1, jam 12 malam, rumah masih kotor, saya bersihin tuh. Saya walaupun ngantuk, piring saya bersihin. Makanya istri enak banget. Aduh, pasti kakak yang malam ya. Iya, udah bersih nih Abi, udah bersihin. Ya Allah, gitu Bu. Jadi jangan sampai bapak ibu tidur kalau di situ masih ada piring kotor, panci kotor. Insya kadang-kadang kan begitu kan ya. Duh, jangan dulu. Karena apa tuh? Karena males sebenarnya. Capek Ustaz. Ya kan ada suami, ada anak, ajarin. Insya. Nah sekarang berikutnya nih. Ada rumah yang Allah cabut keberkahannya. Nauzubillahimin. Pertama, rumah yang penghuninya ada yang berzina. Pasti dicabut oleh Allah keberkahan rumah itu. Hidupnya akan sial. Makanya kalau ada punya anak perawan Bu, ada yang datang cowok, ya kalau sering datang nikahin saja udah.
Kalau lama-lama akhirnya berzina di rumah kita, rumah itu sial. Sialnya bukan hanya untuk kita, untuk keluarga yang rumah itu, untuk 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke samping. Jadi dapat sialnya karena ada yang berzina di rumah itu. Nauzubillahi min. Kalau laki-laki perempuan, kalau mobil sama mobil tabrakan, penyoknya kemana bu? Penyoknya kemana yo? Mobil sama mobil tabrakan, penyoknya ke? Iya. Kalau laki-laki perempuan tabrakan, penyoknya kemana? Wah. Nauzubillahi min. Yang sekarang kan begitu kan. Ada yang anak SMP hamil, anak SD hamil. Ya Allah, nauzubillahi min. Iya, kalau dulu kan pacaran zaman dulu, ya Bu, Ibu kan ngerasain kan ya? Itu Pak Unda Endah aja ketemu aja. Itu bapaknya di depan Paknya ada di dekat dia ya. Paling ngomongnya ngejain, gimana kabarnya begitu doang. Tapi sekarang emaknya ngomong, ya Tong, udahlah bawa aja dah anak saya kemana kek. Pulang pagi juga nggak apa-apa. Astagfirullahalazim. Nauzubillahi min. Jangan-jangan kita masuk neraka gara-gara anak kita bu yang berzina itu. Jangankan di akhirat, orang sudah berzina di dunia udah sial hidupnya. Tuh makanya rumah dicabut keberkahan ada yang berzina. Singkat saja. Yang kedua, rumah yang Allah cabut keberkahan kalau di rumah itu ada yang nggak sholat. Baik suaminya, istrinya, ayahnya, ibunya, mantu mertua, anaknya, kakeknya, ya cucunya yang nggak sholat. Maka Allah cabut keberkahan dari rumah itu. Makanya Rasul mengajarkan umur 7 tahun perintahin sholat, umur 10 tahun gak sholat pukul. Tapi pukulan mendidik ya bu ya, bukan pukulan kekerasan. Anaknya suruh sholat. Ya bu, sholat bu ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Perintahkan, jauhkan ya, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tuh, pengen berkah lagi. Tuh, Allah cabut keberkahan kalau di situ apa? Ada orang nggak sholat. Jangan sampai yang nggak sholat ya ibu ya. Apalagi yang Allah cabut keberkahan dari rumah itu, kalau punya makanan sampai basi, sampai mubazir, itu jadi nggak berkah rumah itu tuh bu. Makanya kalau punya makanan, kalau besok nanti basi nih, sedekahin buat tetangga, kasih kepada tetangga. Kalau masih ada sisa, kasih kepada ustadz. Beli duren 5, 4 ke rumah ustaz. Gak usah banyak-banyak. Ini kadang-kadang beli duren, tetangga mencium harum wanginya, boro-boro ngasih duren. Cuma wanginya doang yang dikasih. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau masak banyakin kuahnya. Kasih aja kuah tetangga. Maksudnya sama isi-isinya supaya berkah tuh. Kalau terpaksa ada yang basi, niat sedekah. Bagaimana caranya? Ya Allah, ini sedekah untuk kucing, sedekah untuk ayam, sedekah untuk semut, gitu tuh. Jadi akhirnya dapat berkah juga. Jadi Allah nggak jadi cabut keberkahannya. Ya bu ya, ya pak ya. Jadi jangan sampai rumah kita dicabut keberkahan. Penyebabnya 3. Pertama, ada yang berzina. Kedua, ada yang nggak sholat. Ketiga, ada makanan yang basi, yang mubazir, yang akhirnya terbengkalai. Innal mubazirina kanu ihwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah temannya setan. Nauzubillahi min. Mari kita berzikir supaya hidup kita berkah, rumah kita berkah. Mari kita nikmati sebelum berzikir. Yuk kita semua menghadap kiblat. Rabbi a'udzubika min